Well, tampaknya peribahasa lidah tak bertulang itu ada di dunia nyata ya guys, seperti video mantan Gubernur Anies Baswedan dan Pandji Pragiwaksono. Kalau dilihat dari tampilannya sih sepertinya video itu sudah dibuat sebelum Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, bukan tampilannya yang menjadi fokus, tetapi pernyataan Anies yaitu, "Ingat Pak, berhutang, itu pasti akan ditagih." Kalimat ini sangat relevan dengan situasi yang terjadi saat ini, yaitu ketika ramai isu Anies Baswedan berhutang kepada Sandiaga Uno ketika Pilkada DKI 2017 lalu. Kalau berdasarkan informasi yang beredar luas di media-media mainstream, Anies Baswedan berhutang kepada Sandiaga Uno ketika dirinya membutuhkan sokongan dana untuk bertarung di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Anies pun sempat sembunyi dan tidak bersuara meski isu ini menjadi liar di tengah publik. Semua menanti respons dari Anies hingga akhirnya mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun bersuara. Ia mengakui dirinya memang berhutang kepada Sandiaga Uno, namun ia berdalih jika uang sebesar 50 miliar rupiah itu bukan lagi hutang karena keduanya menang dalam Pilkada DKI 2017 lalu. Pernyataan ini bukannya meredakan suasana, malah justru menuai reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu politisi Partai Gelora yakni Fachri Hamzah. Ia menilai kalau praktik pinjam-meminjam uang di belakang layar itu merupakan bentuk perencanaan korupsi. Melalui akun Twitter pribadinya, Fachri menyebut kalau hal tersebut merupakan perencanaan korupsi yang kasat mata, sehingga harus dihentikan kalau Indonesia ingin bebas dari korupsi. Bahkan, partai politik yang mengusungnya yakni Nasdem dan Demokrat lantang membela Anies. Apalagi Nasdem melalui wakil ketua umumnya Ahmad Ali menantang Sandiaga Uno untuk menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan. Sementara Demokrat nggak jauh beda. Melalui wakil ketua umumnya Benny Harman menegaskan kalau isu tersebut sengaja diungkapkan untuk memperburuk citra Anies. Keduanya kompak belain Anies meski sudah terbukti kalau junjungannya ngutang sama Sandiaga Uno. Itu yang pertama. Ada lagi kelakuan Anies yang bikin kita geleng-geleng kepala seperti di dalam sebuah acara podcast bersama Mary Riana. Saat itu, Mary melempar sebuah pertanyaan kepada Anies soal organisasi radikal seperti FPI dan HTI yang diperkirakan akan hidup kembali apabila Anies menjadi Presiden RI. Bukannya langsung menjawab to the point, Anies justru memberikan jawaban mengambang alias tidak tegas. Ia malah berdalih, hal itu tergantung dari pendapat publik tentang dirinya. Anies mengungkapkan kalau rekam jejaknya selama memimpin DKI Jakarta bisa menjadi acuan untuk menilai. Padahal udah jelas, dari sebelum jadi Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, Anies sudah dekat sama organisasi radikal seperti FPI. Bahkan, dia nggak ragu memperlihatkan kedekatannya dengan Rizik CS dengan menghadiri acara pernikahan putri dari pimpinan itu di Petamburan. Kemudian, pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan pada Oktober 2022 lalu, Rizik sempat memuji pemerintah Anies di Jakarta dan membandingkannya dengan era Ahok. Anies pun juga pernah memuji FPI ketika momen sholat subuh berjamaah di Koja, Jakarta Utara pada 2019 lalu. Ia menyebut peran FPI sangat terasa di DKI Jakarta karena memberikan manfaat. Aneh memang, manfaat apa yang bisa dirasakan dengan adanya FPI? Mungkin satu hal yang paling diingat dari FPI adalah bagaimana ormas ini membubarkan warung nasi yang buka saat bulan puasa. Kata-kata Anies ini seperti senjata makan tuan. Ia yang percaya diri mengatakan lihat pemimpin dari rekam jejaknya, ternyata bisa dilihat kalau rekam jejak Anies gak lepas dari ormas radikal. Lagi-lagi lip service. Gak hanya itu, jurus lip service-nya Anies juga dikeluarkan saat acara Mata Najwa pada Agustus 2018 lalu. Video yang ada di YouTube ini menjadi viral karena menjadi bahan perbincangan publik, terutama jika mendengar pernyataan Anies yang menggelitik soal dirinya yang mengklaim tidak akan mengkhianati Prabowo. Ia menyatakan tidak akan maju menjadi capres apabila Prabowo maju sebagai capres di 2024. Ternyata, Prabowo sudah diusung oleh Gerindra untuk menjadi capres di 2024 mendatang. Alih-alih tidak mencalonkan diri jadi capres,
Anies malah dengan bangganya sudah berkeliling Indonesia seolah dirinya sudah pasti menjadi capres di 2024 mendatang. Padahal, koalisi perubahan belum secara resmi mengusungnya alias semua kemungkinan itu bisa terjadi. Anies lagi-lagi lip service, mengaku tidak akan maju sebagai capres kalau Prabowo nyapres, tapi nyatanya dia menjilat ludahnya sendiri. Tidak berhenti situ aja, Anies juga mengeluarkan jurus lip service-nya ketika menghadiri rapat pimpinan nasional Rapimnas Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin pada 26 November 2022 lalu. Di dalam forum, Anies banyak mengeluarkan kalimat pemimpin itu dilihat dari rekam jejaknya. Kalau ada pemimpin yang dulu tidak menepati janji, pasti ke depan akan mengulangi hal yang sama. Demikian kalimat yang terus-menerus diulang-ulang oleh Anies. Anies berani berbicara seperti itu, apakah rekam jejak Anies sudah bersih? Kita lihat saja, salah satu programnya yang dulu dianggap akan fenomenal yaitu Rumah DP 0 rupiah, program yang awalnya ditujukan buat membantu rakyat kecil, namun realitanya hanya masyarakat dengan penghasilan 7 juta per bulan. Bayangkan, mana ada rakyat miskin yang punya penghasilan tetap dengan nominal segitu? Hasilnya, program ini gagal total, membangun 232.214 unit rumah. Ironisnya, Pemprov DKI ketika itu berdalih kegagalannya disebabkan pandemi COVID-19. Padahal, memang perencanaannya saja yang tidak matang. Nah, itu dia rangkaian jurus lip service yang Anies jalankan. Masyarakat tentu sudah bisa melihat dengan objektif mana pemimpin yang hanya modal bicara, mana pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat.